Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik sekalian yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Minggu Biasa ke-14, 4 Juli 2021. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan 6b, di mana Tuhan Yesus ditolak di tempat asalnya sendiri. Tidak diterima, ditolak. Tentu saja peristiwa kalau kita ditolak itu adalah peristiwa yang menyedihkan. Tapi dengan ditolak itu bukan berarti kita ini lalu harus patah semangat, kita ini harus menderita, kita ini harus sengsara. Tapi dengan peristiwa penolakan sebenarnya itu semakin membentuk kita menjadi orang yang lebih hebat lagi. Saya hanya mau mengatakan demikian juga. Hati-hati kalau kita terlalu diperhatikan oleh orang lain. Hati-hati kalau kita ini selalu mendapatkan ungkapan kasih, disayangi oleh orang lain, dihormati oleh orang lain. Sebab kalau terus dihormati, terus diperhatikan, terus disayangi, itu akan melemahkan kita. Kita jadi lemah. Roh kita ini menjadi lemah. Dan daya untuk bisa membedakan roh dalam diri kita semakin lemah. Karena kita dininabobokan oleh kedudukan, oleh penghormatan, oleh pengakuan, oleh pemberian, macam-macam itu, ya. Maka dari itu, bersyukurlah ketika kita mengalami peristiwa ditolak, tidak diterima, atau peristiwa di mana kita direndahkan, peristiwa di mana kita tidak dihargai, tidak dihormati. Bersyukurlah bahwa kita mengalami hal seperti itu, tidak dianggap, dilecehkan oleh orang lain. Itu gak jadi masalah. Yang penting adalah toh kita tidak mati. Itu prinsip saya. Kalau saya dilecehkan, diasingkan, dikucilkan, direndahkan, jangan membuat kita ini menjadi patah semangat. Karena peristiwa-peristiwa seperti itu yang justru membentuk kita. Kita menjadi lebih hebat kalau kita ini mendapatkan cobaan yang begitu berat. Seperti halnya Paulus itu dari dalam bacaan kedua hari ini. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Itu kata Paulus. Dan kalimat Paulus ini juga saya mau mengartikan demikian. Kalau saya ini disiksa, maka saya kuat. Kalau saya mengalami kesukaran, maka saya kuat. Kalau saya mengalami penganiayaan, maka saya akan kuat. Kalau saya mengalami kesesakan, maka saya akan kuat. Kalau saya dikucilkan, dilecehkan, tidak dihargai, tidak dihormati, maka saya kuat. Kenapa? Itu dia tadi, kita tidak jatuh ke dalam peristiwa pengalaman dininabobokan, kita tidak jatuh ke dalam pengalaman peristiwa dimanjakan. Kita percaya dengan mengalami peristiwa seperti itu tadi, dialami oleh Paulus, dialami oleh Tuhan Yesus, peristiwa ditolak, tidak dihargai, tidak dihormati, justru membuat Tuhan Yesus, membuat Paulus menjadi orang yang lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sudah, biarkan saja pengalaman itu tetap ada dalam kehidupan kita. Yang penting kita tidak patah semangat. Nggak jadi masalah kok orang itu tidak memperhatikan kita, menolak kita. Tapi yang pasti Tuhan itu tidak pernah menolak kita. Tuhan itu tidak akan membuang kita. Yang penting adalah Tuhan lebih memperhatikan kita. Yang penting adalah kita sungguh merasakan bahwa Tuhan itu menyayangi saya, menyayangi kita. Kita sadar bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan patah semangat,
bila kita ini tidak diperhatikan, dikucilkan, dilecehkan, disudutkan, nggak jadi masalah. Ada satu pribadi yang menyayangi kita, yaitu Tuhan. Dan biarlah kita tetap hidup di dalam Tuhan yang menyertai menguatkan kita semua. Amin.